Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Berhubung ini hari Minggu guys, jadi hari ini gue mau ngajakin kalian buat ngeliat Vespa temen gue yang unik banget. Jadi Vespa temen gue itu sebelahnya itu ada bak sampingnya, dan uniknya lagi bak sampingnya itu bentuknya kayak VW kombi. Kalau lo mau tahu, jangan di skip dulu video ini, jangan keburu, dan jangan lupa subscribe, like, and share juga biar gue makin seneng bikin video. Ya walaupun video gue kurang terlalu memikat kalian, cuman gue selalu ingin lebih dan lebih lagi, makanya jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, lanjut aja, come on. Tadi itu sebenarnya mau gua opening di rumah, cuman nggak sempet aja. Gua kesini sih sebenarnya nggak niat karena temen gua tiba-tiba nge-WA, sekalian kita nge-review motor yang udah ada di depan kita. Motor yang emang unik kan guys? Iya, bisa dilihat kan. Jadi Vespa ini Vespa ini lucu banget, dan gue baru tahu kalau ada Vespa-nya itu bentuknya kayak kombi gini. Jadi langsung aja kita ngobrol sama yang punya, dan kita bakal nanya-nanya spekulasinya dari mesin, bodi, beli jadi apa buat dari nol, kan kalian juga pasti penasaran. Tapi BTW hujan guys, jadi nggak apa-apa ya, tetap berjalan vlognya kita biar kita itu dikira masih serius aja. Padahal kita mah bikin videonya slow-slow aja gitu kan. Kita udah bersama yang punya motor. Perkenalkan dulu. Iya, Mas. Mas Wai. Sambil kita sambil bercanda ya. Oke. Ya Mas, dengan kedatangan kita ke sini itu kita itu mau tahu basically dari Vespa ini gitu. Dan mau tahu sih kok Vespa ini tuh unik gitu kan. Dari tampilannya bisa kita lihat ini ada sespannya terus, dan juga pokoknya kayaknya full aksesoris. Dan kita nanti bakal kasih tahu gambarnya dan juga sekalian tanya-tanya spekulasinya. Oke Mas, bisa ceritain awal mula ngebentuk sespan ini gitu. Terus bentuknya ini unik, VW kombi. Oke. Awalnya tuh nggak niat buat sespan. Istri mintanya suruh beliin mobil sedan apa buat sespan. Kalau mobil sedan itu kan di atas 50 juta. Kalau sespan di bawah 10 juta, mendingan tak buatin. Berarti ini sebenarnya mengelabui istri. Iya, mendingan tak buatin sespan menyerupai mobil. Oh. Boleh juga. Jadi sebenarnya ini akal-akalan. Ya, bisa dibilang gitulah. Ngakalin istri ya, boleh. Tapi ini buatnya dari nol kah? Apa memang di ini awal mulanya ada bak sampingnya, cuman bentuknya nggak kayak gini apa gimana? Ceritain. Basicnya itu sebenarnya udah dapet bentuknya menyerupai VW, cuma tapi panjang, nggak kayak gini. Tapi bentuknya awal mulanya udah kayak Udah gini. mirip VW gini, cuma ini perapian lagi, dipotong lagi, dilas lagi, dipendekin, disambung lagi. Ya sekitar berubahnya 60-70% dari bentuk semula dirubah lagi. Berarti dapat sespan ini bentuknya udah kombi, cuman belum perapian. Oh, masih dimodifikasi lagi. Tadi itu dipendekin terus kayak semuanya gitu. Kayak suspensi itu nggak ada, buatin suspensi, rangka nggak ada, dibuatin rangka. Oh, berarti ini ngesok. Iya. Oh. Oke. Dan awal mula ngedapetin sespan ini dari mana? Ini dari Natar, apa namanya, lupa saya. Ada di COD itu di Natar, nggak laku-laku. Itu sebenarnya pelarian sespan ini karena bahan. Mau carinya yang udah jadi, dananya nipis. Ya, oh, memang gitu. Ada ini, tinggal ini doang yang ada di angen-angen, dananya cukup buat ngambil, ya ngambil ini. Terus restorasi jatuhnya lebih dari buat sespan. Dari buat sespannya itu sendiri ya. Iya. Tuh
sespan ini itu ada motornya apa cuman sespannya doang? Sespannya doang yang tak ambil. Oh, sespannya doang. Motornya motor sendiri ini, motor udah lama di sini, punya sendiri dari pertama sampai sekarang ya ini motornya. Jadi terus pertama kali punya Vespa ini. Oh, ya nanti sekalian kita nanya-nanya kok bisa sih dia punya Vespa itu, terus awal mula ceritanya punya Vespa pertama dan sampai sekarang itu kayak mana gitu ceritanya kan pasti kalian juga penasaran nih kan. Oke, kita balik lagi ke masalah sespan ini ya. Berarti kan tadi itu ngerubahnya banyak. Itu memakan waktu berapa lama? Soal biaya nanti kita kasih tahu biayanya itu di akhir video ya enggak? Ini memakan waktu berapa lama Mas buat ngerubahin? Kurang lebih sekitar 2 bulan. Itu pun santai. Sebenarnya kalau nggak ada kerjaan lain 1 bulan udah kelar, udah naik cat. Tapi karena ada kerjaan lain, garamnya nyantai, ada kerjaan lain, motor-motor orang, kan punya sendiri. Oh, nggak bisa kalau punya sendiri dikejar-kejar. Iya. Tetap santai. Ya kurang lebih 2 bulanan lah. Kurang lebih 2 bulan. Tapi kalau dari nol plat itu, kalau 0 plat itu biasanya dari ngelas terus bentuk sekira 3-4 bulan baru jadi. Tapi dari nol itu nol besi, ya? Nol besi mentah semua. Oh, berarti butuh waktu yang lama buat ya, bikin kalau kayak gini lumayan. Tapi kalau ya maaf yang ngomong yang sepatu yang kapsul itu mungkin agak cepat 1-2 bulan udah jadi. Kalau ini kan ya 70-80% lah menyerupai VW. VW, oke. Lampunya ini unik gitu, mirip kombi juga gitu. Ini sebenarnya lampu apa sih? Ini punya motor L2 Super. Motor L2 Super. Berarti lupa itu. Belinya juga second? Iya, adanya second. Barunya udah nggak ada soalnya. Susah barunya. Ada juga nggak kayak gini gitu. Berarti ini juga barang klasik? Iya, barang ori juga. Ori juga. Oh. Oke. Di sini tapi memang dari awal tempat duduknya cuma satu? Iya, belum, nanti dalam masih direnovasi ulang. Oh, berarti ini masih ada tahap-tahap renovasi ya, lagi? Nanti ada. Oh, berarti masih ini belum 100%? Belum, masih 80%, dalam kabin belum ke tegar. Waduh, belum 100% udah kita review, men. Awal mula juga pakai roda 1? Enggak, awal mula dia 2. Roda 2. Tapi nggak enak. Kenapa? Yang depannya terlalu ada sekat jarak gitu loh. Oh, jadi nyeret kalau belok. Oh, nggak bisa. Azan, kita spasi dulu. Alhamdulillah azan udah selesai. Kita lanjut lagi ya. Masalah Vespa dan juga sespan ini. Kalau dari pemakaian ini, tingkat kenyamanannya berapa persen? Maksudnya dari perbandingan antara masih standar sama sespan? Ya, benar. Kira-kira 75-80% lah masih nyaman. Oh, berarti ini masih enak dipakai? Masih enak. Buat perjalanan jauh juga nggak pegel? Aman? Nggak terlalu pegel, tetap ada karena dia kan narik sebelah. Tapi tetap nyamannya nomor 1. Oh, kenyamanannya masih ada gitu. Kalau mesinnya, kalau Vespa standar gini kalau dipasang sespan itu ngefek nggak sih sama mesin gitu? Kan pasti banyak yang nanya teman-teman. Kalau mesin tuh minimal tuh mesinnya pakai PX minimal. Mesin PX. Minimal PX. Kalau bisa ya Excel eksklusif. Kalau bisa. Kalau mesin super as kecil itu ya kurang lah, berat. Lumayan ya soalnya beratnya dia. Kalau untuk Vespa ini sendiri pakai mesin apa? Alhamdulillah pakai Excel tahun 92. Oh, berarti ini udah nggak ori mesinnya sama bodinya ini udah nggak originalnya bawaan motor ini. Nomornya masih ori. Super 78 basicnya Super 78 cuma mesinnya semuanya pakai Excel. Pakai Excel. Jadi memang awal mula dapat mesin itu maksudnya nyeimbangin karena punya sespan atau memang bawaan motor ini udah Excel? Enggak. Gimana ceritanya? Ceritanya dulu beli ini dari awal ya beli dari awal. Oh ya, oke. Kalau gitu kita pindah ke sesi motor yang ini, nanti kita campur lagi ke sesi sespannya. Kalau masih ada pertanyaan buat sespannya sih, soalnya
kita juga udah nanya banyak tentang Vespa ini. Oke, dari awal basically motor standarnya. Motor ini super tahun 78. Dulu itu dapat mesinnya udah PX. Tapi ya karena dulu tuh sekitar tahun 2012 nggak mudeng kan sama Vespa itu apa sih, nggak mudeng, cuma pengen punya Vespa buat kalau nggak salah dulu ada acara di ya sekitaran lokalan sini lah, acara itu pengennya punya Vespa, setelah acara itu mau tak jual niatnya itu. Bener, jadi dia ini beli Vespa cuma buat musim acara Vespa. Iya bener kayak gitu. Mesinnya rewel terus, waktu hari H acara motornya mogok, nggak bisa berangkat. Jadi beli motor ke acara itu percuma. Berarti kecewa. Kecewae luwara. Cara Jawane gelo, kuciwa. Tatu. Nebeng sama teman. Habis acara itu dibenerin lagi bisa. Dari itulah main-main ke sana kemari ya, kalau namanya apa ya, touring dalam kota lah. Yeah. Ke rumah teman-teman yang lebih tahu Vespa, lebih tua mainan Vespa, sharing, benerin sendiri, rayap mesin itu nggak kuat lah intinya. Udah parah lah mesinnya, crankcase-nya udah retak pecah. Carilah mesin, dulu itu pakai eksklusif 1 udah enak sih, cuman kan belum. Terus cari lagi, tukar tambah dapatlah Excel tapi non starter. PR lagi cari di non starter sama magnet, cari punya temen diecerin motornya Vespa itu. Ambil ya sampai sekarang kurang lebih buat dapet mesin Excel itu sekitar 5 tahunan. Oh berarti sasis motor ini tetap, upgrade mesin itu udah berapa kali? Sekitar 4-5 kali ada kayaknya. Dalam jangka 5 tahun. Sekarang udah mentok. Berarti banyak banget ini ceritanya. Ya banyak. Dari zaman pacaran sama bini sampai sekarang udah punya anak. Ya ini. Subhanallah. Berarti ini kisah cinta juga di sini. Ya, ini makanya punya Vespa lain ya, Vespa yang lain yang tak jual. Ya, ini daripada ini tetap kecintaan gitu ya. Makanya tak buat gandengan Vespa, buat keluarga juga ini Vespanya kan. Dari buat gandengan Vespa nyampe punya gandengan hidup. Gandengan juga dulu baru gandengan Vespa. Keren. Jangan-jangan istrinya mau sama abangnya karena Vespa ini juga, gitu. Enggak. Paksa kayaknya. Enggak tahu, mungkin matanya lagi blur. Jadi kalau seseorang memutuskan buat beli Vespa gitu, terus dia beli Vespa, terus tadi tuh abangnya cerita pernah mogok gitu, ada nggak sih niatan buat ngejual Vespa gitu secara pribadi? Ngejual Vespa ini gitu? Jual itu pernah. Jual udah di tempat orang itu selama kurang lebih 3 hari udah dibawa dia. Mau katanya besok dibayar. Saya kesana nggak dibayar, jengkel kan. Tak ambil lagi Vespanya, udah nggak usah dijual. Ngambek. Habis itu tak cat, waktu itu warna pink itu kan. Tak cat, udah nggak jadi kejual. Terus ini kan dari belinya dulu uangnya ibu. Iya. Dibeliin, terus pesen udah Vespanya nggak usah dijual, ini tak beliin, kamu urusin, nggak usah dijual sampai kapanpun, nggak usah dijual, khusus Vespa ini. Kalau motor lain terserah, tapi kalau Vespa ini jangan dijual gitu. Ya udah, pesannya ibu ya itu cumanan. Makanya kalau ada yang nanya mau dijual enggak gitu, ya enggak sampai nggak pengen dijual. Pengen ngejual mungkin kalau cuma iseng-iseng aja jawabnya kalau mau 20 juta, 30 juta cuma padahal iseng. Di dalam hati ya nggak ada sama sekali gitu ya. Ya tangan dapat saya ini dari temen, tangan pertama saya sampai ya mungkin anak-anak besok udah gede, ya rabbal alamin, istri punya cucu, pokoknya ya ini aja lah Vespanya disimpan. Kalau entah gandengan untuk kedepannya, gandengan ini nggak tahu lah. Kalau gandengan yang penting intinya unitnya ini jangan kemana-mana. Pokoknya buat Vespa ini tetap harus ada di gitu. sini. Siap. Terus untuk warna nih, kan ini kalau warna itu kebanyakan Vespa itu repaint ya, pengecatan ulang. Kalau ini udah
selama di tangan abangnya udah berapa kali pengecatan dari ganti warna gitu? Ini dulu kalau nggak salah habis ngecat, kemudian sekitar 1 bulan habis ngecat warna merah, iya. Terus tak rubah lagi merah putih berarti campuran gitu ya, merah, separuh merah separuh putih. Terus tak rubah lagi pink. Terus sekarang ya ini pakai putih pasir tapi pakai lembayung ini. Oh, berarti sasis mengalami repaintnya 4 kali, ya, upgrade mesinnya 5 kali. Ya, karena dulu tak warna ini karena sasisnya patah dulu, mau patah kropos, makanya dilas sekalian, tanggung kan, dilas-las aja. Saya cat ulang. Ya, biar enak lah dilihat. Berarti Vespa ini juga mengalami restorasi parah juga, maksudnya pernah direstorasi karena tingkat kerusakannya parah juga pernah ya? Lumayan parah. Ya, mau patah tengahnya itu segitiga tengah udah mau patah. Ya parah juga lah. Nyampe masih center. Enak dibawa juga. Kalau standar masih normal, center normal gitu buat lepas tangan gitu. Ini juga kalau pakai sespan karena ini pakai power nggak rigid ya. Lepas tangan 2 nggak bisa, tapi kalau lepas tangan 1 nyaman Mas Ian. Tapi kalau gua gini-gini nih guys, itu ngeper. Jadi nyaman sih kalau buat bawa-bawa bini, anak gitu. Biasanya gini nih, mau tanya nih, unik ini pertanyaannya. Terus kalau bawa keluarga gitu, itu susunannya gimana sih? Soalnya kan masnya punya anak 2, ya kan? Punya anak 2 cowok-cowok, ya kan? Terus ini pernah nggak sih buat jalan sama keluarga bareng gitu? Kemarin pertama test drive Vespa ini jadi nganterin kakak saya nikahan, semuanya tak masukin di Vespa pakai ini kali. Lumayan jauh ya, kurang lebih ya berapa sekitar kilo? Perjalanan 1,5 sampai 2 jam lah perjalanan berarti jauh banget gitu. Lumayan. Semua di situ aman, tapi nyaman semuanya. Naik di Vespa nyaman, terutama kan itu anak juga seneng gitu, happy. Itu kalau ini hidup nggak mau dia kok nggak ikut, pasti ikut. Tapi ya emang si Sesmannya ini unik, terus lucu kan, bisa dilihat kan, kalian bisa tahu sendiri lucu. Jadi kalau anak-anak kecil gitu liatnya aja pengen naik. Kalau di jalan gitu lagi kehabisan bensin bisa buat narik odong-odong gitu. Tapi emang keren. Terus kita ini bakal nanya-nanya apa lagi nih? Tentang basically mesin udah, sasis udah, sespannya. Kalau ini kan tadi katanya masih berapa persen? Masih 80. 80-an persen. Berarti ini ada yang mau ditambahin lagi. Ini mau ditambahin apa lagi? Yang pasti nanti itu dalam kabin itu kan masih polos, masih epoxy, belum kena apa ya, kalau orang bilang tuh plafon buat mobil itu. Nanti niatnya mau di plafon dulu. Oh, cover lah ya. Bahasanya orang-orang tuh plafon lah. Bahasanya di kampung itu. Iya, plafon. Terus selain plafon penambahan apa lagi? Ya sementara mungkin itu dulu, nanti ya pasti ada lah, tapi ya nanti aja. Ya niatnya masih pakai ram-ram stainless nanti bakalan, tapi ya nanti itu untuk setpannya keluarnya segini dulu, nanti dalam kabin udah kelar baru aksesoris. Ini aksesoris belum. Aksesoris belum ya. Padahal ini udah banyak, kelihatannya udah banyak aksesoris belum. Tapi masih kurang. Aksesoris setpannya yang kurang. Kalau motor udah, malah kalau di motor udah tak lepas, ada yang tak lepas, ini tak lepas, belakang ada yang tak lepas. Kalau di setpannya masih mentah aksesoris. Ini kan ada telolet ya bahasanya ini. Ini bisa nggak sih difungsiin? Ini fungsi apa cuma aksesoris? Variasi. Enggak fungsi. Soalnya kan ya pernah ngeliat sih, gua sendiri tuh pernah ngeliat kalau ada Vespa yang pakai telolet gitu, itu sebenarnya fungsi apa enggak? Ada yang fungsi, ada yang enggak. Ini sebenarnya bisa fungsi, tapi karena nggak difungsiin berisik. Kadang kan juga orang iseng, teman-teman iseng asal pakai gitu ya. Dan ini kan temanya biru putih ya kalau kita lihat. Itu sebenarnya warna kesukaan apa memang moodnya pas mau ngecat itu warnanya biru putih? Sebenarnya warna ini kan dulunya ke motor dulu warnanya putih pasir.
Oh, sebenarnya memang di surat menyuratnya ini warna biru. Oh, warna biru. Nah, kan biru kan saya suka warna biru. Tapi waktu restorasi itu lihat-lihat skema warna di cat itu ada warna bagus gitu. Jadi ya inilah pakai putih pasir, pakainya disiram lagi pakai lembayung pink sama hijau. Oh, lembayung itu yang lapisan ya glowing. Bisa dilihat sekilas hijau, sekilas pink. Oh, ya. Jadi buat cewek-cewek kalau emang pengen mukanya glowing paten gitu kan, pakai lembayung. Jadi buat cewek-cewek yang pengen glowing nggak usah pakai skincare, pakai lembayung. Itu anaknya tuh, dia tuh bisa kalian lihat anaknya yang punya motor. Dia malu-malu padahal dia itu suka naik Sespan ini. Performa dan kecepatan. Kalau pakai Sespan ini larinya bisa berapa RPM sih gitu? Kalau waktu kemarin bawa keluarga itu di Sespan orang 3 itu ya, 2 1 itu normal, jalan normal, enggak maksudnya enggak kebut-kebutan normal. Itu sekitar 60-70 kilo masih nyaman. Tapi terus kalau cuman body tadi malam kan kopdar ngosong kan, nggak bawa sapa-sapa, nggak ada teman, sampai 90 masih kuat. Ya itu gara-gara suruh milih mau beliin sedan apa buatin Sespan aja, ya udahlah buatin Sespan. Ya itu makanya dari itu kok kepikiran kok sedan itu kan nggak gitu-gitu aja, apa enggak kalau ada tuh yang bentuk mobil gitu Sespannya kan. Dulunya itu kayaknya kodok, tapi kok di COD buka-buka ada kok berwujud kombi, menyerupai kombi, cuma belum rapi aja. Pikir-pikir mau ngambil yang jadi dan yang kurang. Terus itu kok ya dipikir dannya cukup lah, tapi tetap restorasi. Dipikir juga ya tahu awalnya tuh bakal dari nol, sama aja dari nol. Cuma, dari nol ya. Tapi kan kita karena kalau buat sendiri itu kan enaknya danannya itu kan bisa ngerayap dikit-dikit gitu. Kalau pesen di tempat yang buat Sespan itu kan nggak bisa, kita harus minimal bayar setengah. Oh, langsung DP istilahnya ya. Harganya juga lumayan. Tapi emang ada ya tempat yang langsung bikin Sespan gini. Tapi dia kalau di requestin bentuk kayaknya kalau katanya temen sih, dia nggak mau karena dia matenin hak cipta dia ya itu bentuknya. Oh, gitu. Emang dia jual inspirasi dia, jual produk dia, desain dia gitu. Enggak bentuk-bentuk aneh-aneh. Kalau kita kan ya namanya juga bengkel. Mau aneh-aneh seaneh apa lah ya udahlah buatin aja motor yang penting enak, nyaman. Emang dari awal juga punya inspirasi dan ide juga. Cuman pengennya kodok, tapi karena adanya kombi ya udah kombi. Berarti awal mulanya juga pengennya kodok. Tapi itu lebih ribet lagi kalau dipikir-pikir ya. Itu kan sih, soalnya lebih ke pendek, keceper. Lebih banyak lagi. Banyak kisah di Vespa ini dan juga banyak cerita. Dan kita udah nyampe ending pembicaraan nih atau tahap akhirnya. Kita mau nanyain biaya. Biaya yang pertama itu restorasi Sespan ini ketika ngedapetinnya dari nol nyampe jadi kayak gini. Terus kita bakal nanya kira-kira biaya yang dikeluarkan buat modifikasi Vespa yang standar ini nyampe sekarang itu berapa gitu, biar kalian tuh pada tahu kalau buat kayak gini tuh habis berapa sih. Jadi kalian ini nggak nembak-nembak juga bisa ancang-ancang istilahnya ya biayanya gitu. Oke, dari Sespanya sendiri dapatnya harga berapa? Dapatnya mentah Sespanya doang itu harganya sekitar 1,5 jutaan lah. 1,5 juta. Itu mentah, masih bentuknya acak-acakan. Ada kok nanti bentuk. Ya nanti kita bakal kasih tahu awal mulanya sebelum nggak acak-acakan banget, tapi kurang srek lah, kurang pas. Bukan nyalahin sananya. Emang ngedapetnya kayak gini. Udah kayak gini juga udah Sespan ini ngangkraknya udah lama banget, 1 tahun lebih, dipanasin, dihujanin, tahu sendiri kan plat. Iya, namanya besi pasti keropos.
Makanya itu. Untuk restorasi kemarin ngelas itu nggak tak kerjain sendiri, ada temen tukang las karbit itu, karena saya lagi repot tak kasihin bagi rezeki lah sama temen. Kurang lebih ngelasnya doang itu, tapi bahan dari plat tuh besi pipanya itu bawa sendiri. Nanti kita hitung sendiri itu buat bahan-bahannya. Itu melasnya sekitar 800.000. Melasnya 800.000. Jadi tadi itu 1.500.000, 800.000. Terus buat bahannya kalau kayak porek, lampu-lampu ini, terus jok. Loh, berarti tadi belum masih mentah ya, belum ini. Berarti ini suspensinya emang kayak ban, velg, terus pipa buat rangka itu, karet sasisnya itu kurang lebih ya sekitaran 500.000-an, 600-500.000 lah kurang lebihnya itu. Oke, kita buletin 600.000 aja ya. Tadi itu 1.500.000, terus biaya pengelasannya 800, terus buat bahan-bahan ngelengkapin ini habisnya 600.000. Berarti kalau di total berapa guys? 800, 2.300.000, 2.300.000 sama 600, berarti 2.900.000. Wah, fantastis juga, hampir 3 juta. Kurang 100.000. Belum pengecatan. Belum pengecatan ini. Oke, untuk pengecatan. Pengecatan terus terang ini dari Dempul, ngecat itu saya sendiri semua, tangan saya sendiri. Oh, berarti emang masnya sendiri terjun langsung buat nanganin. Tapi ya karena punya sendiri ya nyantai itu. Pengecatan ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan dari nol Dempul. Dari Dempul. Itu. Berarti yang memang yang lama itu proses akhirnya finishnya ini ya. Kalau ngelasnya itu kemarin restorasinya bukan buat loh ini restorasi doang. Cuma 1 mingguan. 1 mingguan. Enggak lama itu. Itu 1 minggu udah sama nyenterin ke body, motor, depannya udah disenterin, dienakin lah, suspensinya dienakin, nyetel itu udah. Kalau pengecatan habis bahan loh ini bukan pengecatan ya, tapi kalau biasanya saya ngecat ini, kalau motornya aja ngecatnya sekitar 2,5, 2.500.000. Kalau motor, kalau sespannya ini dilembarin sama motor banyak sespannya. Kalau sespannya berapa duit kira-kira? Ya kira-kira kalau pengecatannya doang sespannya sekitar 2.700.000, 2.700.000. Itu bersih dari Dempul, dari apa-apa. Tapi karena saya punya sendiri. Tapi emang ini lebar ya bentuknya ya. Jadi memang satu motor itu emang lebar sespan ini ya daripada motor ya. Ini kemarin bahannya saya beli sendiri dari Dempul, cat, terus thinner, terus ini tuh ampas, ngerjain sendiri itu sekitar 950.000 bahan. 900 itu bahannya. Jadi kalau dibuletin sama proses pengecatan, istilahnya tenaga ya, sama bahan itu berapa kira-kira? Sekitar 2.700.000. Makanya ini kan terus tadi itu 2.900.000. Berarti hampir 5 juta ya? Ya udah nanti kita kalkulatorin aja ya. Soalnya gue juga nol penjumlahan ini. Oke, buat sespannya kita kan udah tahu ya. Total buatnya. Sekarang motor. Ya, kalau motornya ini kan banyak istilahnya aksesoris ataupun perintilannya. Kita bisa-bisain aja. Bodinya kira-kira habis berapa dulu, terus sama aksesorisnya berapa gitu biar cepet aja. Kalau motornya bodi itu awal mula dulu itu karena kan kropos restorasi ulang, ngeplat ulang, terus semuanya yang kropos dibuang semua, dibuatin plat ulang lagi, plat baru lagi kan, dibentuk, diketopin lagi. Itu malah sama ngecatnya itu harga sekarang itu 2,5 juta. 2.500.000 sama ngelasnya. Tapi kalau biasanya juga kan ada teman yang nggak sama ngelas, dia udah ngelas sendiri, ngecat doang sekitar 2 jutaan lah, 2.200.000. Naik turunnya segitu ya. Tergantung kan bodi Vespa nggak bisa ditebak, kadang ada yang gini, ada yang udah nggak ngikutin alur ya. Kadang kayak kalau
enak tuh dapat bodi yang center, lekukannya masih center, enak, dempulnya juga enak. Berarti nggak habis duit banyak juga gitu. Tenaga juga nggak banyak gitu. Kalau aksesoris ngejar sih saya tuh satu-satu paling totalnya sekitaran 1,5-2 juta lah kayaknya aksesoris. 2 jutaan ya. Tapi kan aksesorisnya dulu ngecer, nggak sekali beli, jadinya ya lumayan, nama juga ngecer di toko ini Berarti memang hobi Vespa ini butuh duit yang banyak juga sih ya. Kalau gua lihat-lihat sih ya namanya barang tua ya, ngecatnya berapa sih gitu kan, pasti mikirnya kalau orang lihatnya berapa sih gitu kan. Kalau sama motor-motor biasa juga paling juga mahal motor sekarang gitu kan mikirnya. Ternyata juga banyak juga. Karena apa ya, kalau ini Vespa itu kalau dilembarin catnya itu sama kayak mobil-mobil pickup. Lebar gitu maksudnya. Habisnya cat itu sama. Tapi kalau catnya bagus loh, ini kan yang tak terangin tadi catnya pakai yang bagus, kualitas yang bagus. Beda kalau kualitas yang kurang, yang sedang apa yang di bawah standar itu beda, harganya juga beda. Kalau yang bagus ya di situ 2,5 itu catnya. Jadi nanti tadi itu biaya tadi itu bakal kita kalkulatorin di sini. Jadi harganya tuh ini. Harganya tuh ini nih. Iya, segini. Dan ini adalah Vespa kesayangannya, diwariskan ke anak cucunya. Dan terima kasih kita boleh nanya-nanya dan silaturahmi buat makin kompak ya, anak persaudaraan Vespa. Dan juga buat kalian yang ada di sekitaran di daerah gua ya, sekampung, kalian kalau punya motor Vespa kalian bisa servis di sini, tempatnya di Gia Unyil. Di sini ya pokoknya bisa lengkap lah, bisa repaint, bisa restorasi juga. Dan oke, sampai bertemu lagi dan jangan lupa subscribe, like, and share ya, biar gua makin gokil lagi bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.